Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Cinta, Selamat pagi, Ibu. mana kabarnya? Ya, saya kabar baik, Ibu. Ibu bagaimana kabar, Ibu? Baik. Cinta, bukan gitu ceritanya kayak ada Iya, Ibu. Saya ini tadi mau ketemu dengan Ibu Ermelinda ini karena ada hal yang ingin saya diskusikan, Ibu, mengenai masalah. Ada hal yang ingin saya ceritakan untuk mendapatkan suatu solusi dari Ibu. Seperti itu, Ibu. begitu. Tidak dari usia tadi kelihatan tidak semangat begitu. Mungkin Bu Cinta ceritakan masalah yang alami. Oke, seperti ini, Bu. Saya kan sudah mendapat materi dari guru penggerak tentang berbagi praktik baik. Terlebih khususnya bagaimana cara kita berbagi tentang penerapan pembelajaran berdiferensial di dalam kelas. Nah, tetapi ada masalah yang saya hadapi ini, Ibu, di mana saya belum berani mengajak rekan guru saya untuk melihat proses pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Yang membuat saya ingin berdiskusi dengan Ibu hari ini itu adalah bagaimana caranya saya untuk memiliki keberanian agar saya bisa mengajak rekan guru nanti untuk melihat proses pembelajaran saya di dalam kelas. Itu. Oh, jadi tujuan kita hari ini itu untuk membahas persoalan yang Cinta alami berkaitan dengan strategi melakukan pendekatan dengan guru agar memiliki kemauan untuk melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran yang diterapkan. Iya, seperti itu, Ibu. Betul sekali. Menurut Ibu Cinta, hambatan-hambatan apa yang perlu? Ibu bisa diulangi lagi, Ibu, putus-putus suaranya. Oke, kalau untuk hambatannya Ibu jelaskan itu hambatan apa saja yang dialami oleh Ibu Cinta yang perlu Hambatan, Ibu. ya. Oke. Untuk hambatannya, Ibu, kenapa saya belum berani? Hambatan yang pertama itu adalah saya masih kurang pede atau tidak berani untuk mengajak rekan guru. Lalu hambatan yang keduanya itu di mana saya masih merasa bahwa penerapan pembelajaran saya di kelas itu kurang. Saya masih ragu-ragu dengan kemampuan diri saya yang membuat saya tidak berani untuk mengajak rekan guru sesama NGMP untuk melihat praktik mengajar saya di dalam kelas. Seperti itu, Ibu. Ya, saran kecil tadi, kita harus mencoba dulu melakukan pendekatan terhadap coba Ibu Cinta datang Ibu Cinta ya. Kan Ibu Cinta melakukan pendekatan. Saya pikir itu sangat baik sekali. Lebih cepat lebih baik Ibu. Tujuan itu sangat mulia. Kalau Ibu, saya kurang mendengar, Ibu. Kira-kira kapan pendekatan dengan rekan Ibu? Pengamat itu pilihan sebaiknya kita melakukan pendekatannya lebih
Ibu bertanya rencana untuk penerapannya nanti, Kak, atau bagaimana? Soalnya saya tidak bisa mendengar, Ibu putus-putus suaranya. Ya, kalau dari itu itu tadi melakukan pendekatan dengan Bapak Guru. Mohon maaf, Ibu tidak bisa mendengar. Tidak bisa dengar sama sekali, putus-putus. Ibu Halo? sudah bisa didengar, Ibu? Halo? Halo? Halo, Ibu? Halo, Ibu? Oh ya, sudah bisa dengar, Ibu. Sudah bisa didengar? Bagaimana nanti? Iya. Oke. Yang ingin saya katakan, Ibu, kapan Ibu Sinta itu akan melakukan pendekatan dengan rekan gurunya? Karena kita mengingat tujuannya sangat mulia, seharusnya bisa akan lebih cepat, lebih baik, Ibu. Oke. Untuk melakukan pendekatan, Ibu rencananya itu di semester 2, nanti tepatnya itu bulan 1. Karena kan kalau sekarang itu kami masih sibuk ujian semester. Nah, untuk pendekatannya itu rencananya saya lakukan di bulan 1 pas semester 2, Ibu. Oke, bisa Ibu Sinta ceritakan sedikit berkait dengan rencana yang akan Ibu Sinta lakukan nanti? Oke, baik Ibu. Adapun rencana yang akan saya lakukan nanti itu yang pertama, sebelum saya melakukan pendekatan terhadap rekan guru, saya harus mempersiapkan dulu diri saya dengan matang-matang. Terlebih khusus adalah RPP, lembar penilaian, media, dan juga model pembelajaran, serta pendekatan yang harus saya terapkan dalam proses pembelajaran itu nanti. Saya mengupayakan proses pembelajaran pada hari itu nanti harus semenarik mungkin dan semenyenangkan mungkin agar rekan guru yang melihat proses pembelajaran saya nanti itu merasa puas dan ada umpan balik dari itunya nanti, di mana rekan gurunya nanti akan mempraktekkan juga di kelas mereka berkaitan dengan proses pembelajaran berdiferensial yang sudah saya terapkan. Lalu, adapun rencana yang kedua itu adalah hal pertama yang harus saya lakukan dalam pendekatan itu adalah memanggil rekan guru saya terlebih khusus di dalam rekan MGMT Matematika, baik guru seniornya maupun guru yang seumuran dengan saya. Dan sebelum melakukan itu otomatis saya meminta izin dulu di kepala sekolah untuk melakukan supervisi dari rekan sejawat. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus Ibu Sinta, karena sudah disiapkan maka dalam mengatasi persoalan itu berarti Ibu Sinta masih memerlukan bantuan dari pihak lain, Ibu? Iya, Ibu, betul. Saya membutuhkan, Ibu. Oke, kira-kira dari siapa saja, Ibu? Bagaimana, Ibu? Bantuan dari siapa saja yang Ibu Sinta perlukan? Oke, bantuan yang perlu saya butuhkan pada saat itu otomatis adalah teman saya. Lalu yang kedua nanti itu adalah guru penggerak yang sudah tamat atau yang sudah selesai. Saya akan berkolaborasi dengan mereka atau bertanya kepada mereka bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan agar kita mendapatkan persetujuan sesama rekan guru untuk melakukan supervisi di dalam kelas. Itu, Ibu. Oke, baik Ibu Sinta. Jadi Ibu Sinta bukan kerjasama dengan rekan dan itu yang sudah selesai ya, Bu. Baik, nanti setelah Ibu Sinta berhasil melakukan pengamatan atau supervisi pada bulan Januari tadi kedua. Bagaimana, Ibu? Nanti setelah Ibu Sinta berhasil melakukan pengamatan di bulan Januari, atau bulan berapa tadi Ibu? Di bulan Januari kan? Rencananya di bulan Januari, Ibu. Oke, kalau sudah selesai 3 tahun itu berkaitan dengan supervisi di kelasnya bulan Januari, kira-kira kapan Ibu Sinta memberikan hasil coachnya pada saya, Ibu Sinta? Saya kurang dengar pertanyaannya, Ibu. Bagaimana kalau misalnya saya sudah melakukan supervisi di dalam kelas di Januari, lalu bagaimana, Ibu?
Kapan Ibu Sinta bisa tunjukkan hasilnya ke saya? Oh, kapan saya memberikan informasi ke Ibu? Ya, Kalau ada misalnya yang rencana aksinya tanya nanti itu di bulan sudah berhasil Januari, dilakukan. Ya. di bulan Januari, saya mengupayakan di awal Februari akan memberikan informasi terkait keberhasilan dari supervisi yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, terutama MDMP Matematika di dalam kelas. Oke, bagus. Nanti saya tunggu hasilnya Ibu Sinta ya. Oke, Lebih cepat lebih baik karena ini sangat baik sekali tadi tujuan dari eh, kegiatan supervisi yang Ibu Sinta lakukan itu. Jadi nanti saya tunggu hasilnya itu ya Bu Sinta ya. siap Ibu, terima kasih. Oke, kalau begitu Ibu Sinta, mungkin hanya itu saja yang perlu kita bahas dulu hari ini. Nanti pada saat hasilnya itu jangan lupa ditunjukkan ke saya ya Ibu ya. Baik Ibu. Oke. Baik, hari ini saya pikir kita bisa lanjut dengan pembelajaran ya Ibu ya. Siap Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ermelinda karena telah membantu saya untuk mengatasi persoalan saya, kesulitan saya dalam bagaimana caranya melakukan pendekatan terhadap rekan guru untuk melihat praktik pengajar saya di dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama Ibu Sinta, tetap semangat. Siap Ibu. Selamat Baik, Ibu Ermelinda, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Sinta. Oke, saya senang sekali karena hari ini Ibu Ermelinda datang untuk bertemu dengan saya. Sebelum saya memulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya dulu bagaimana keadaan Ibu Ermelinda hari ini? Kabar baik Ibu, keadaan saya baik-baik hari ini. Oke, baik-baik saja. Tetapi saya ingin meminta waktunya Ibu Sinta sebentar Ibu. Oke, dengan senang hati saya siap mendengarkan segala keluh kesah dari Ibu Ermelinda. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Ibu, saya siap mendengarkan. Oke Bu, ada beberapa masalah yang saya alami di kelas Ibu. Saya ingin berbagi dengan Ibu Sinta. Saya mohon penguatan dari Ibu Sinta untuk masalah ini. Masalah saya itu Ibu, ada laporan dari anak wali saya itu kelas 9D berkaitan dengan pembulian yang dilakukan oleh salah satu temannya itu di media sosial Ibu. Jadi hari ini tuh saya mau diskusi dengan Ibu Sinta bagaimana caranya itu supaya anak-anak itu tidak melakukan pembulian lagi di media sosial Ibu. Berarti diskusi kita hari ini itu Ibu, topiknya adalah pembulian. Iya Ibu, betul. Saya ingin mengidentifikasi dulu persoalannya Ibu. Ibu mengetahui adanya pembulian di anak murid Ibu itu tahunya dari mana? Tadi begini Ibu, waktu saya masuk kelas itu tiba-tiba itu beliau itu berkata ya Ibu ini saya punya bukti percakapan yang dilakukan oleh siswa saya di kelas 9D di media sosial itu berkaitan dengan pembulian. Lalu saya minta mana buktinya, bukti percakapan yang mereka lakukan pembulian di media sosial itu kamu tunjukkan ke Ibu ya. Lalu si Lenre ini tunjukkan buktinya itu ke saya Ibu. Begitu. Berarti memang sudah jelas ya Ibu ya, telah terjadi pembulian di media sosial. Iya betul Ibu, sudah jelas itu adanya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada saya apa hal yang ingin Ibu capai atau apa hal yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini terkait dengan pembulian itu Ibu. Yang saya inginkan di percakapan kita sore ini Ibu, saya mau itu supaya anak-anak itu tidak melakukan pembulian lagi di media sosial Ibu.
Oke, baik Ibu. Nah, kalau begitu sekarang kita masuk di bagian rencana aksi ya, Bu ya. Mungkin Iya, Ibu ada nih rencana atau solusi yang harus Ibu lakukan terhadap anak-anak supaya kedepannya mereka tidak melakukan pembulian lagi, Ibu. iya Bu, rencana kecil saya itu Bu, saya melakukan pendekatan Bu terhadap anak-anak. Saya panggil mereka itu, kemudian saya melakukan pendekatan supaya mengingatkan kepada mereka itu supaya tidak melakukan pembulian lagi di media sosial, Ibu. Oke, berarti langkah pertama yang Ibu lakukan di sini itu adalah melakukan pendekatan. Memang benar, Ibu betul sekali. Pembulian itu hal yang sudah sering sekali dilakukan di anak remaja. Jadi Iya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan. Dan pendekatannya kita di sini, mungkin Ibu Ermelinda bisa ceritakan kepada saya pendekatan seperti apa yang Ibu Ermelinda lakukan nanti terhadap anak-anak yang sudah melakukan pembulian. iya Ibu. Kalau saya di sini Ibu, saya melakukan pendekatan dengan menggunakan metode segitiga restitusi Ibu. Yang pertama itu kan saya validasi kesalahan dari anak-anak dulu. Kemudian menanyakan berkaitan dengan keyakinan kelas karena terus terang Ibu di awal semester kemarin itu sudah membuat kesepakatan kelas di mana di dalam itu ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi atau yang harus dijalankan oleh siswa saya maupun saya sebagai guru, sebagai wali kelasnya Ibu. Kemudian setelah menanyakan keyakinan kelas itu, apakah anak-anak itu sudah apa yang mereka lakukan itu melanggar kesepakatan kelas. Kemudian setelah itu Ibu baru masuk di menstabilkan identitas Ibu. Oke, bagus sekali Ibu. Memang kita seorang guru sekarang ini menangani masalah anak murid itu bagus sekali dengan cara penanganannya itu melakukan pendekatan segitiga restitusi. Karena di dalam Betul. segitiga restitusi ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa di dalam situ. Nah, kita sebagai penengah di mana yang kita lakukan di situ adalah mencari solusi, bukan menanyakan lagi asal-usul persoalan yang membuat satu sama lain nanti saling menuduh. Jadi bagus sekali Ibu melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi yang dimana tujuan akhirnya adalah di mana anak-anak saling memaafkan dan bisa keluar dari persoalan itu serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Izin bertanya Ibu, saat Ibu melakukan segitiga restitusi ini, posisi Ibu di situ nanti sebagai apa Ibu? Posisi saya nanti Ibu sebagai manajer Mungkin Ibu yang bisa ceritakan ke saya posisi manajer yang Ibu lakukan di situ nanti seperti apa? Oke, Bu. Yang akan saya lakukan itu, kenapa saya ambil posisi sebagai manajer itu, yang pertama itu langkah yang saya lakukan itu, Ibu, saya mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian, yang berikutnya nanti mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan saya yang memberikan solusi, ya, Ibu, tapi saya menyadarkan dia supaya dia bisa memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Kemudian siswa saya itu juga saya ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, Ibu. Oke, bagus sekali Ibu. Langkah-langkah ataupun pendekatan yang Ibu sudah ceritakan kepada saya, ini suatu langkah-langkah atau pendekatan yang sangat bagus sekali. Dan saya rasa kalau Ibu melakukan hal seperti ini, pasti anak-anak akan merasa bertanggung jawab dengan suatu persoalan yang mereka hadapi. Seperti contoh tadi itu adalah pembulian. Nah, sekarang kita masuk di bagian tanggung jawab ya Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu akan memanggil anak-anak yang sudah melakukan pembulian ini? Sesegera mungkin, Ibu. Rencananya itu besok akan saya panggil anaknya itu karena besok kami itu ada waktu luang. Jadi saya punya kesempatan untuk memanggil anaknya supaya masalahnya ini tidak semakin melebar. Rencananya akan saya panggil besok, Ibu.
Oke, bagus sekali Ibu. Karena lebih cepat, lebih baik Ibu ya. Apalagi ini Ya, kan betul masalah Ibu. bullying, takutnya meluas gitu. Ya, Eh, Kalau misalnya besok Ibu sudah memanggil anak-anak ini dan melakukan pendekatan segitiga restitusi, dan Ibu, posisi Ibu nanti sebagai seorang manajer, eh, saya memberikan saran agar Ibu mendokumentasikannya dan memasukkannya dalam jadwal harian Ibu agar persoalan ini itu tidak terjadi lagi, sehingga mungkin bisa tentang pembulian ini juga masukkan di dalam salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga ada tanggung jawab dari anak-anak supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Seperti itu, Ibu. ya baik. Terima kasih Ibu. Nanti besok akan saya lakukan seperti yang Ibu sarankan Ibu. Oke. Jika besok Ibu sudah melakukan hal seperti itu atau melakukan pendekatan terhadap anak-anak, kapan ini ceritanya Ibu akan memberitahukan kepada saya hasil dari pertemuannya itu? Rencananya Ibu, karena kalau besok saya melakukan pendekatan terhadap anak-anak itu berarti lusanya langsung saya memberikan laporan hasil kegiatan saya itu kepada Ibu Sinta Ibu. Oke, bagus sekali. Saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Semoga saja yang dilakukan besok itu akan membuat anak-anak itu merasa bertanggung jawab sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi pada sisi diskusi kita hari ini saya rasa sudah bagus. Ibu Ermelinda sudah mendapatkan proses atau pendekatan yang akan dilakukan besok. Saya berharap apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa Ibu Ermelinda terapkan besok, dan saya menunggu hasilnya, hasil yang bagus di 2 hari atau 3 hari setelah Ibu Ermelinda melakukan pendekatan. Terima kasih Ibu Ermelinda, selamat sore. Selamat sore Ibu, terima kasih juga untuk masukannya dari Ibu Sinta. Oke, siap Ibu.